kita lanjutkan pembahasan kita ke barang publik. Tetapi sebelum masuk ke barang publik, saya akan memperkenalkan perbedaan jenis-jenis barang di dalam ekonomi. Yang pertama adalah kita akan bedakan berdasarkan karakteristiknya, yaitu ada dua ya, karakteristik dari apakah dia excludability atau tidak, atau apakah dia rivalry in consumption atau enggak ya. Kalau pengertiannya sendiri, excludability itu berarti properti atau sifat barang yang melekat di mana seseorang itu bisa dilarang untuk menggunakannya. Atau sebenarnya dengan kata lain adalah untuk menggunakan barang ini, seorang konsumen itu perlu mengeluarkan uang sejumlah tertentu. Jika seorang konsumen harus mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu, maka barang tersebut memiliki karakteristik excludability. Nah, tetapi kalau rivalry in consumption itu adalah properti di mana suatu orang penggunaan dari suatu barang itu akan mengurangi penggunaan orang lain. Dengan kata lain ada persaingan dalam menggunakan jumlah barang. Jadi misalnya kalau saya ikut mengonsumsi, berarti konsumsi orang lain pasti akan dikurangi. Nah, ini ada kaitannya dengan keterbatasan sumber daya atau kelangkaan. Itu yang disebut dengan rivalry in consumption. Oke. Okay? Nah, apakah ada barang yang memiliki kedua karakteristik ini, yaitu excludability and rivalry in consumption? Jawabannya adalah ada, yaitu barang pribadi atau barang-barang pribadi itu private goods ya. Barang ini memiliki karakteristik excludable dan rivalry in consumption ya. Nah, tetapi ada juga barang yang dia itu tidak memiliki sifat keduanya, atau dengan kata lain non-excludability and non-rivalry in consumption. Dan itu yang akan kita pelajari dengan lebih detail, yaitu public goods ya. Sedangkan kalau jadi paling gampang kalau mau belajar karakteristik barang, ini bagusnya kalau kita belajar dari MenQ karena dia membagi barang itu berdasarkan karakteristik rival dan excludable-nya ya. Tadi kita udah bicara ekstrim di mana kalau rival in consumption and excludable itu adalah private goods. Contohnya adalah barang-barang yang kalian perlu bayar dan penggunaan orang lain itu akan mengurangi penggunaan kamu gitu karena keterbatasan ya. Contohnya kamu beli baju dan lain sebagainya ya. Kalau public goods itu dia non excludable, berarti dia tidak berbayar, tetapi juga non rivalry in consumption ya. Semua orang berhak atas konsumsi itu. Contohnya adalah pertahanan nasional ya kan, jalan raya yang tidak berbayar itu berarti dia non rivalry and non excludable. Karena tidak boleh ada orang yang dikecualikan karena sama-sama gratis, tetapi juga jumlahnya cenderung dalam skala besar ya, public goods. Halte itu juga public goods, oke? Okay? Nah, bagaimana kalau seandainya mereka bukan berada di ekstrim yang rival and excludable ataupun non-rival atau non-excludable? Nah, berarti campuran kan ya, jatuhnya itu adalah club goods atau common resources ya. Kalau club goods itu dia rival in consumption, tetapi kalau club goods dia itu non-rival in consumption, tetapi dia sifatnya excludable. Contohnya adalah satelit TV ya, fire protection ya. Terus bioskop itu termasuk club goods. Kenapa? Karena dia tetap excludable ya. Orang yang bisa masuk ke bioskop adalah orang-orang yang membayar tiket gitu untuk masing-masing mereka. Oke. Tetapi bukan berarti kalau saya sudah bayar tiket, saya bisa melarang seseorang untuk masuk. Selama orang itu punya uang, dan berarti dia tetap bisa mengakses itu. Jadi gini, mungkin lebih tepatnya non-rivalry itu bukan berarti tidak ada kelangkaan. Tetap ada kelangkaan. Buktinya aja kalau di bioskop misalnya ada 50 kursi contohnya. Kalau 50 kursi sudah full kan nggak mungkin ada orang kelima satu yang bisa masuk. Kecuali yang kerja di situ. Oke. Nah, tetapi kenapa kita sebut dia no rivalry? Karena siapapun, selama dia bisa bayar, dia bisa akses. Itu konsep dari non-rivalry. Kalau dia club goods, kalau public goods, siapapun selama masih ada jatah bisa. Kan kalau public goods dia tidak berbayar, artinya siapapun boleh mengakses itu. Kecuali memang ada praktek diskriminasi lain cerita ya. Kalau club goods siapapun yang bisa bayar dan selama masih ada jatah dia bisa. Itu non-rivalry di club goods. Ya, contohnya bioskop, satelit TV, gym dan lain sebagainya. Yang sifatnya membership gitu ya, itu biasanya club goods tuh. Oke. Nah, bagaimana kalau dia non-excludable tetapi dia rivalry in consumption? Nah, ini berkaitan sama kelangkaan rivalry kan. Ini bedanya sama club goods apa? Kalau club goods itu kelangkaannya terletak dari jumlah, misalnya kayak bioskop jumlah kursinya gitu ya. Itu kan terbatas misalnya.
Kalau misalnya gym juga misalnya ada kapasitasnya itu club goods dia. Tapi kalau common resources itu bukan kapasitas yang dibuat ya, eh, karena produksinya terbatas, tapi memang karena alam alam apa? Ya alam itu menyediakannya cuma segitu ya. Kita tahu sumber daya alam itu tetap terbatas dan bisa langka suatu saat. Nah makanya common resources itu dia rivalry in consumption tapi non excludable karena siapapun yang bisa nangkap ikan di laut berhak untuk dapat ikan tersebut gitu. Selama itu masih dalam daerah tangkapan. Lingkungan pun juga termasuk non excludable ya dan lain sebagainya. Oke. Okay? Nah, tetapi kita di level pengantar hanya fokus di public goods aja. Kita nggak belajar tentang lebih detail tentang private goods, common resource sama club goods. Common resources nanti sedikit disinggung ya. Nah, tadi kan public goods itu dia barang yang berbeda banget sama sektor privat ya. Dia punya ciri khas non-rival in consumption dan non-excludable. Non-rival tadi udah dijelasin ya, tidak ada seorang pun yang bisa dihalangi untuk mengonsumsi. Non-excludable, tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dalam konsumsi, dalam memanfaatkan. Nah, akibat karakteristiknya sebagai barang publik, yaitu non-rival in consumption and non-excludable, barang publik itu memiliki masalah atau problem intrinsik itu ada dua. Nah, seringkali banyak orang hanya paham satu masalah dari barang publik, yaitu free rider problem. Mereka tidak tahu drop in the bucket atau mungkin hanya tahu tetapi tidak tahu bedanya free rider sama drop in the bucket. Nah, kalau free rider problem itu berarti free rider itu kan artinya pembonceng gratis. Jadi karena mereka bisa mengakses barang publik secara gratis, biasanya mereka jadi tidak bersedia untuk membayar. Maksudnya gimana? Misalnya ketika misalnya di kampus itu ada odong-odong. Nah, odong-odong itu gratis. Artinya siapapun bisa naik selama masih bisa naik kan. Saya nggak tahu biasanya naik odong-odong tuh nggak ada jatahnya ya kalau di Unpad misalnya ya. Saya nggak tahu di UI atau di univ lain, tapi biasanya sampai busnya itu kira-kira masih bisa dimuat-muatin, boleh naik odong-odong gitu ya. Nah, berarti kan dia itu non-excludable ya. Sehingga apa yang terjadi kalau seandainya nanti odong-odong tuh misalnya berbayar. Nah, biasanya orang nggak akan bersedia untuk bayar. Even kalau misalnya tadinya nggak gratis, mereka sebenarnya mungkin masih bersedia bayar 2.000, 3.000. Tapi kalau tiba-tiba jadi berbayar, mereka mungkin jadi nggak bersedia gitu naik. Atau yang bersedia sangat sedikit. Artinya dengan adanya barang publik, kalau seandainya ada barang private seperti barang publik, orang nggak mau beli itu. Jadi itulah sebabnya alasan kenapa perusahaan atau sektor swasta itu tidak pernah memproduksi barang publik. Karena barang publik itu willingness to pay-nya nol buat consumer. Mereka kebiasaan nggak bayar, lama-lama kalau ada barang private kayak barang publik, mereka nggak bersedia untuk membelinya atau membayarnya. Oke? Mereka tetap maunya gratis. Dan itu yang jelek dari free rider problem, sehingga apa yang terjadi kalau mereka merasa gratis dalam memanfaatkan barang-barang yang tidak berbayar, mereka cenderung over consume atau tidak mempedulikan barang yang digunakan ya. Misalnya buang sampah sembarangan, merusak fasilitas, atau ya pokoknya nggak peduli lah ya, karena gratis gitu. Nah itu kejelekan dari barang publik. Misalnya ketika kalian bisa belajar di study group secara gratis pun itu juga ada masalah free rider problem. Kalian merasa ya biasa disediakan gratis gitu kan. Kalian bisa seenaknya nggak hadir dan sebagainya. Tapi kalau berbayar mungkin kalian lebih menghargai. Apalagi kalau dalam jumlah uang tertentu. Oke, jadi itu terkait free rider problem. Nah sekarang drop in the bucket. Saya akan jelaskan letak perbedaannya di mana. Kalau drop in the bucket itu artinya barang publik itu biasanya sangat costly, sangat mahal. Sehingga ketersediaan barangnya itu tidak tergantung dari seseorang atau beberapa orang yang ingin membayarnya. Nah, ini kalau kalian mempelajari mata kuliah ekonomi lingkungan lebih lanjut, itu akan dipelajari bagaimana barang publik itu kan aslinya tidak ada harganya ya. Tidak ada, maksudnya tidak diberi harga. Nah, tetapi bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang ingin menikmati fasilitas barang publik tapi tidak disediakan? Nah, di ekonomi lingkungan nanti kalian akan belajar bagaimana mencari willingness to pay untuk consumer dari pengadaan barang publik. Misalnya nih, di suatu kota itu banyak orang memikirkan bahwa di tempat itu harus ada halte. Karena ya pokoknya mereka merasa perlu ada halte di tempat itu. Mereka merasa resah dengan ketidaktersediaan halte. Padahal ceritanya untuk biaya pembangunan halte itu cukup mahal. Nah, mereka itu bakal ditanya, berapa kesediaan membayar kamu kalau seandainya mau diadakan halte. Kamu mau bayar berapa untuk nikmatin fasilitas itu? Nah, berarti kan ditanya willingness to pay-nya kan. Nah, biasanya pada umumnya willingness to pay-nya itu sangat nggak sebanding dengan biaya pengadaan. Sehingga barang publik itu biasanya diadakan apa enggak bukan tergantung dari
mau apa orang-orang di situ mau ikutan berkontribusi apa enggak. Karena kalau disuruh berkontribusi pasti kecil sekali, nggak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi pengadaannya murni terserah pemerintah. Kalau dia lihat urgent atau dibutuhkan, akan disediakan. Tapi kalau even ada willingness to pay lebih tinggi, kalau kurang dibutuhkan mungkin nggak akan dibuat. Itu jeleknya barang publik ya, drop in the bucket. Oke. Okay? Nah, nantinya ketersediaan barang publik itu akan mengarah kepada ketidakpuasan publik. Meski demikian, publik juga tidak dapat menentukan seberapa banyak manfaat barang publik yang dibutuhkan. Ada yang menganggap barang publik itu terlalu banyak, ada juga yang menganggap terlalu sedikit. Yang menganggap terlalu banyak ini mungkin cenderung under consume, yang terlalu sedikit itu mungkin karena dia over consume. Oke. Okay? Dan berkaitan dengan barang publik, nanti ada istilah T-Biot hypothesis, saya nggak akan jelaskan lebih detail karena materi tentang eksternalitas dan barang publik itu akan lebih detail kalian pelajari di ekonomi publik. Yang penting kalian harus tahu contoh-contoh barang publik ya. Contoh-contoh barang publik ya tadi misalnya basic research, national defense ya dan sebagainya. Dan barang publik itu juga bisa dianalisis cost benefitnya ya. Apakah manfaatnya itu sebanding dengan biayanya sebanding dengan manfaatnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan singgung tentang common resources atau sumber daya bersama. Nah, kalau common resources bedanya dengan public goods apa? Sama-sama non-excludable, tapi kalau common resources itu sifatnya rivalry, karena berkaitan sama sumber daya alam misalnya ya. Itu kan jumlahnya terbatas. Dan masalah yang dihadapi yaitu rivalry kan. Terbatas, masalahnya orang pada overconsume. Nah, makanya salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan privatisasi gitu ya. Jadi pemilik sumber daya dapat merasakan insentif atas penggunaan secara efisien. Dan ada yang namanya tragedy of the commons ya. Ini untuk menjelaskannya biasanya kita pakai ilustrasi ada seorang seorang gembala gitu di suatu di suatu tempat yang dia punya domba dan kambing gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka itu bisa makan si kambing ternaknya itu bisa makan daun seenaknya, mereka bisa ngumpulin sebanyak-banyaknya gitu. Pokoknya mereka ingin overconsume. Bisa juga itu bisa pokoknya juga bisa dengan tragedi nangkep ikan di laut lah ya. Mereka akan berusaha untuk nangkep ikan di laut sebanyak-banyaknya gitu ya, overconsume. Nah, kalau dikaitkan sama game teori, ini waktu itu udah belajar ya. Kalau mereka bekerja sama, mereka bisa overconsume lebih tinggi lagi. Jadi misalnya ada 3 pemain sama-sama ingin mengeksploitasi si lautan. Kalau mereka bekerja sama, entah mungkin mereka gabung alat-alatnya, mereka bisa dapat sama 180 ikan misalnya. Ya, jadi misalnya ada 3 pemain, mereka bekerja sama untuk mengeksploitasi suatu lautan dan mereka bisa menangkap 180 ikan. Nah, maka dipukul rata masing-masing dapat 60 ikan. Tapi kalau seandainya cuma ada 2 pemain, ya ada 2 pemain, terus mereka itu ada 3 pemain tapi nggak kerja sama. Berarti mereka hanya pakai alat masing-masing aja. Mungkin ada keterbatasan ya kalau alatnya dipisah, entah gimana, pokoknya mereka itu dapatnya lebih sedikit, sama-sama 5-5. Gitu. Tapi kalau misalnya mereka udah putuskan kerjasama dan salah satu curang, kan bisa aja yang curang jadi dapatnya lebih gede daripada yang nggak curang gitu. Nah itu kalau mau kaitkan dengan game teori gitu. Tapi intinya tragedy of commons tuh sumber daya umum itu memiliki kecenderungan untuk dieksploitasi sampai overconsume gitu sih intinya. Nah contoh sumber daya umum yang paling penting itu udara, air bersih, kemacetan jalan ya. Jalan itu public goods tapi juga sekaligus common resources. Ya. Nah ini termasuk tadi ya ikan, paus dan satwa liar itu termasuk common resources. Oke. Okay? Nah terus saya akan singgung sedikit terkait hak milik atau property right ya. Apa itu property right? Property right itu hak kepemilikan ya. Jadi kalau mereka itu tidak stabil bakal menimbulkan market failure. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada hak milik bisa ada kegagalan pasar karena orang bisa seenaknya. Tapi kalau misalnya ada hak milik juga, itu juga tetap ada masalah ya. Makanya pemerintah bisa menggunakan pendapatan pajak untuk memasok barang yang gagal dipasok oleh pasar. Oke. Nah ini saya nggak akan bahas terlalu detail karena ini lebih mengarah ke ekonomi publik dan juga ekonomi industri ya terkait hak milik. Nah sekarang kita akan bahas ke 3 soal aja. Nah karakteristik dari club goods apa tadi? Mesti ingat ya, club goods itu dia excludable, ya artinya orang harus berbayar,
Tapi tidak ada seorang pun yang bisa tetap semua orang bisa akses selama dia bisa bayar dan selama masih ada jatah. Jadi jawabannya adalah non-rivalry and excludable. Kalau non-rival and non-excludable itu barang publik, rival and excludable itu barang private, rivalry and non-excludable itu adalah common resources. Nah, nggak ada quasi rivalry and quasi excludable tuh nggak ada. Oke. Nah, terus ini juga ya. Masyarakat di suatu kota merasa resah karena banyak di antara mereka perlu pergi ke suatu tempat yang memakan waktu lama akibat jalan tol belum tersedia. Nah, pemerintah mengutus ekonom lingkungan untuk menghitung kerelaan membayar mereka dan hasilnya jauh dibanding pengadaannya. Nah, ini udah jelas ya, dia bukan free rider, tapi drop in the bucket. Oke. Terus kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 16. Nanti soal-soal lainnya kalian bisa coba sendiri aja. Nah, soal nomor 16, ini dikasih tahu ada 4 teman di suatu asrama, namanya Dwayne, Javier, Salman, sama Chris. Dan mereka itu punya kerelaan membayar yang berbeda-beda untuk menonton film. Nah, jadi ceritanya itu mereka siap untuk keluar uang sekian, dan mereka bakal nonton filmnya bareng karena mereka ada di satu kamar. Oke, jadi bisa dibilang menonton film itu sebagai barang publik. Kenapa? Karena kalau film itu disetel, kamu nggak bisa ngelarang. Misalnya Dwayne mau nyetel film, kan di kamar yang sama dengan Javier, Salman, and Chris. Jadi Dwayne nggak bisa ngalangin Javier, Salman, sama Chris untuk nonton karena itu barang publik gitu, ada di kamar. Oke, jadi mereka bakal nonton bareng-bareng dan ini kesediaan membayar mereka. Pokoknya kalau cuma satu film pertama mereka bersedia bayar segini ya. Film kedua bersedia bayar segini, film ketiga segini, film keempat segini, film kelima segini. Jadi tiap urutan film itu beda ya. Waktu film pertama Dwayne masih $7. Film kedua maunya $6. Jadi dia keluar uang $13 untuk 2 film. Tapi pas film kedua cuma mau nambah $6, tadinya $7 gitu ya. Nah, intinya ditanya berapa banyak film yang harus ditonton untuk kalau biaya menyetel film itu $8 per film. Nah, ini kan terkait dengan willingness to pay. Jadi kita mesti cari idealnya itu adalah kalau seandainya mereka itu benar-benar memaksimumkan surplus, maka mereka akan mengonsumsi sampai di titik di mana willingness to pay itu sama dengan harganya. Nah, kan dibilang bahwa biaya nyetel film $8. Nah, sekarang kita ceritanya Dwayne, Javier, Salman, sama Chris itu sama-sama mau ceritanya mereka berkontribusi semua nih buat nonton film. Nah, kita totalin aja yang first film nih. 7 tambah 5, 12, 12 tambah 3, 15, 15 tambah 2, 17 ya. Nah, sedangkan nyetel film di sini baru cuma keluar uang berapa? $8. Berarti dia masih ada surplus. Total surplusnya adalah sebesar $9. Oke. Nah, sekarang second film. 6 tambah 4, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 1, 13. Nah, 13 dikurang 8. Nah, kenapa 8? Karena kan first film dia udah bayar $8. Masih surplus. Nah, sekarang nonton second film. Bayar $8 lagi. Masih surplus ternyata. Sebesar $5. Nah, sekarang coba film ketiga. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 1, 9. 9 kurang 8, 1. Nah, masih surplus juga dia. Nonton 3 film, total surplusnya $1. Nah, gimana dengan film keempat? Nah, film keempat cuma 6. Film kelima itu cuma 4. Nah, film keempat sama film kelima itu kurang dari 0. Artinya apa? Willingness to pay-nya lebih rendah daripada biaya untuk keluar uang buat nyetel movie. Dengan kata lain, surplus itu bisa maksimum, maksudnya sampai mereka memaksimumkan surplus itu di third film. Kenapa? Karena di third film itu benar-benar kondisi ini aproksimasi terjadi gitu, mendekati. Ya, jadi mereka harus nyetel sampai 3 film supaya benar-benar tercapai maksimum surplusnya gitu. Sebesar $3. Sebesar 3 film seperti itu, oke? Jadi seperti itu materi terkait public goods dan jenis-jenis barang lain. Dan ini mengakhiri pembahasan kita terkait externality and public goods. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.